jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dan Shalom Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang beribadah di rumah Tuhan Jemaat Biring Kanaya. Sebelum kita masuk dalam ibadah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan atau bacakan kepada sidang jemaat untuk diketahui. Panitia Pelaksana Pekan Raya Pemuda Gereja se-Sulawesi Selatan tahun 2024. Perihal pemeriksaan kesehatan. Kepada yang terhormat Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya di tempat, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Dalam rangka pelaksanaan Pekan Raya Pemuda Gereja se-Sulawesi Selatan yang diadakan oleh DPD Gamki Sulawesi Selatan, kami dari panitia pelaksana akan mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis meliputi pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, dan tekanan darah, mengundang perwakilan jemaat sebanyak 10 orang untuk kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 19 Oktober 2024 waktu pukul 8 WITA sampai selesai, tempat gedung YPKT atau Sekolah Elim. Kami berharap gereja Bapak Ibu dapat mengirimkan perwakilan jemaat untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti pemeriksaan kesehatan diharapkan berpuasa malam mulai jam 10 hingga besok pagi sebelum melaksanakan pemeriksaan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi atau mendaftar lewat Dr. Fabio Fabian dan Nurse Tirhana Yeri. Untuk lebih lanjut bisa nanti ditanyakan di belakang. Demikian surat undangan ini kami sampaikan atas partisipasi Bapak Ibu anggota jemaat. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ketua
Yuel Belo SHMH, Sekretaris Yudi Loimondong, dan Albert Palangda sebagai Ketua. Berikut dari panitia pelaksana yang sama juga ditujukan tentang perihal undangan mengikuti kegiatan Pekan Raya Pemuda Sesulsel kepada yang terhormat PMG Toraja Jemaat Biring Kanaya di tempat. Dalam rangka pelaksanaan Pekan Raya Pemuda Gereja Sulawesi Selatan yang diadakan oleh DPD GAMKI Sulawesi Selatan, kami dari panitia pelaksana mengundang perwakilan jemaat terutama pemuda-pemudi gereja-gereja di Kota Makassar, Maros, dan Goa untuk hadir dalam partisipasi dalam kegiatan Pekan Raya Pemuda se-Sulawesi Selatan yang akan diselenggarakan pada hari tanggal Sabtu tanggal 12 hingga tanggal 19 Oktober 2024 waktu pukul 8.30 WITA sampai selesai, tempat gedung Balak Tamlan Rea atau YPKT Sekolah Elim Lita Indoor School. Kegiatan ini adapun rangkaian acara yang akan dilaksanakan meliputi 1. Seminar kesehatan, 2. Pemeriksaan kesehatan gratis, 3. Dialog pemilu bekerjasama dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan, 4. Kompetisi futsal antara pemuda gereja, 5. Pertandingan domino antar gereja sekota Makassar. Ya, itu ada 5 poin yang akan dilombakan. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia melalui kontak berikut, nanti diambil di belakang, itu melalui Bapak Ronald Peter Lomo dan Gusnadi Bandaso UWA. Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas partisipasi dan dukungannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ketua Panitia Yuel Belo SHMH, Sekretaris Yudi Loimondong, dan Albert Palangda sebagai Ketua. Sidang Jemaat Kekasih Tuhan, kami sampaikan bahwa dalam ibadah kita pada siang hari ini Minggu 6 Oktober 2024, kita akan menggunakan liturgi ibadah dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dalam rangka Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Sidang Jemaat Kekasih Tuhan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita, dan biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mazmur 95 ayat 1-3. Marilah dengan penuh penghayatan iman kita menghadap Allah dengan berdiri dan mengangkat satu pujian dari Kidung Keesaan nomor 31 ayat 1-3. Jemaat berdiri, kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Sumber air hidup pria, lautan kasih
yang berhidup dalam kasih, Kau jadikan milikku, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malaikat surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan dan samudra, bukit, gunung dan lembah, berkesatwa bergembira, ajak kami ikut serta. Ibu bapak saudara-saudara kekasih Tuhan, bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya dan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Kita bersama-sama mendengarkan nats pembimbing dari Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Keesaan nomor 52 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu berkat, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa,
Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk kemudian membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan karena itu Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mendengar dan memahami, serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, bacaan kita terambil dari kitab Ayub pasal 1 ayat 1 dan dilanjutkan pada pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kita lanjut pasal 2. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberi segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpahnya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk padanya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya,
Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan selanjutnya dari Ibrani pasal 1, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Ibrani 1, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Firman Tuhan, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan. Saya ulang, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Pembacaan selanjutnya Mazmur pasal 26 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Mazmur pasal 26 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbamu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu, dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Mari sidang jemaat berdiri. Haleluya, Maranatha, Hosiana. Haleluya, haleluya, haleluya. Maranatha, Maranatha, Hosiana, Hosiana, Kita lanjutkan pada pembacaan Injil Markus pasal 10 ayat 1 sampai
ayatnya yang ke-12. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua dengan judul perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke tanah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikian pembacaan kita, dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Ya, puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kemudian kita kembali berkumpul di dalam gedung gereja ini. Ya, tidak lain ialah untuk bersama-sama menyembah Tuhan kita Yesus Kristus dalam sebuah penekanan bukan hanya yang baik saja. Sekali lagi, bukan hanya yang baik saja. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau dikatakan di sini bukan hanya yang baik saja, maksudnya ialah setiap orang percaya tidak hanya mau menerima yang baik-baik, semua yang baik, ya, tetapi tidak mau menerima yang tidak baik. Ya, itu ajaran buat kita. Nah, sekalipun Bapak Ibu saudara-saudara, gereja Tuhan gencar untuk menyampaikan hal yang seperti ini, tetapi rupanya ada ya juga orang Kristen yang menjaminkan katanya bahwa kalau percaya kepada Yesus, yang kita alami adalah yang baik-baik saja. Tidak ada yang tidak baik. Semuanya yang baik-baik saja. Nah, kalau ada yang
berkata demikian, Bapak Ibu, saudara-saudara, ini orang tersebut itu harus diwaspadai. Ya, karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu, Alkitab kita tidak pernah mengajarkan itu. Ya, bahwa setiap orang yang menaruh harap kepada Tuhan bebas, ya, dari segala kesusahan. Ya, justru Yesus katakan, ya, bahwa justru orang percaya akan mengalami begitu banyak penderitaan, ya, daripada kesukaan. Ya, dan karena itulah ia mengatakan bahwa setiap orang percaya ia harus memikul salib mereka. Ya, selain salib itu adalah lambang pengorbanan, ya, tetapi salib itu adalah lambang penderitaan. Ya, dan ya mungkin sangat kasar kalau saya katakan bahwa kalau ada seseorang yang menjaminkan, ya, bahwa orang percaya itu bebas dari kesusahan dan penderitaan, ya, kalau boleh saya katakan mungkin ini agak sedikit, ya, kurang masuk akal. Ya, kalau saya katakan itu adalah ajaran yang menyesatkan. Ajaran yang menyesatkan itu adalah ajaran yang benar, yang tidak didasarkan pada, ya, Alkitab. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, setiap orang percaya kepada Tuhan, dikatakan bahwa setiap orang percaya itu harus memiliki karakter yang tertuju kepada Tuhan. Sifat, watak, kepribadian yang harus tertuju kepada Tuhan. Ya, kalau orang yang punya watak atau sifat atau kepribadian yang tertuju kepada Tuhan, ia siap untuk mau menerima setiap keadaan hidup yang dia alami. Ya, bukan hanya dalam saat kesenangan, tetapi juga ketika, ya, dalam kesusahan. Contoh, ya, dalam perikop pembacaan kita tadi, kita lihat bagaimana Ayub dan Daud. Daud adalah seorang raja. Tidak hanya seorang raja, tetapi, ya, ia kaya raya. Ia sangat populer. Kalau boleh dikatakan bahwa semua negara di sekitar waktu itu tidak ada yang tidak kenal. Ya, bahkan sampai sekarang ini semua negara di dunia ini kenal dia. Ya, sampai sekarang ini. Tetapi apakah pada waktu itu Bapak Ibu saudara-saudara ia bebas dari kesusahan penderitaan? Ya, justru ia mengakui bahwa justru sebaliknya, ya, mengalami penderitaan baik dalam komunitas bangsanya sendiri maupun dari luar bangsa yang lain. Ya, tetapi apakah lalu kemudian Daud, ya, tidak menerima keadaan itu? Oh, tidak. Dia menerima. Ya, ia menerima dengan itu, dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ia menjalani hidupnya itu dengan tulus. Ia hidup dalam ketulusan, menyembah kepada Tuhan dengan segala ketulusan. Ia tidak berhenti menyembah kepada Tuhan dikala ia mengalami penderitaan atau kesusahan atau tekanan dari bangsa lain. Tidak. Ya, justru sebaliknya, ia terus-menerus melakukannya itu. Ia menyumbangkan tenaganya, ia menyumbangkan pikirannya, ia mempersembahkan harta bendanya. Untuk siapa itu semua? Untuk Tuhan. Ya, bukan untuk siapa-siapa. Ya, seandainya ia tidak fokus kepada Tuhan, ya akan seperti bangsa Israel di kemudian. Ya, bahwa lalu kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi apakah Daud meninggalkan Tuhan? Tidak. Dan itulah perbedaan Raja Daud dengan raja-raja Israel yang lainnya. Iya. Ia tidak pernah ada niat dalam hati dan pikiran untuk mau menjauhkan diri dari Tuhan. Lalu kemudian ia membuat mezbah, ya,
pengorbanan untuk kemudian ia alihkan korban syukurnya itu kepada dewa dan dewi, tidak. Ya, tetapi semua dilakukannya dengan tulus dan ikhlas. Ya, ia beribadah kepada Tuhan dengan tulus. Tidak ada dalam prinsip hidupnya dengan mengatakan bahwa kalau saya pergi beribadah, Tuhan akan mengembalikan. Atau dengan lain mengharapkan imbalan dari Tuhan, tidak. Ya, mudah-mudahan kita yang ada pada saat ini, yang hadir pada saat ini, ya tidak demikian juga, bahwa lamaleki mak minggu supaya ya nanti kita diberkati oleh Tuhan. Ini sebenarnya ibadah yang tidak tulus sudah itu. Ya, justru kita beribadah karena Tuhan sudah memberkati kita. Kita datang beribadah ini, ya ini itulah respon kita terhadap apa yang Tuhan buat bagi kita. Bukan untuk mengharapkan. Ya, kalaupun di kemudian hari, ya Tuhan memberikan itu semua, nah itu kan urusan Tuhan. Yang jelas bahwa kita sudah melakukan urusan kita. Ya. Dan kemudian selanjutnya dia katakan bahwa ia percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, dan saya yakin itu juga menjadi karakter kita, kepribadian Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, bahwa kita menyembah Tuhan itu secara sungguh-sungguh dan hidup dalam kebenaran. Ya, kita datang beribadah, ini adalah sebuah kebenaran. Apa yang kita alami nanti dalam persekutuan ini, apa yang kita dengarkan dalam persekutuan ini, lalu kemudian kita keluar, tidak hanya sebatas pada pagar di sana. Sesudah itu, firman Tuhan yang kita dengar hari ini, naku aku mua, singom ya toh Pak Pendeta, siane majelis. Ya, yang penting dalam lingkup kita, sesudah itu, ya apa yang ia buat. Kemudian dia katakan bahwa ia tetap mencintai persekutuan. Dengan mengatakan bahwa ia mencintai bait Allah. Bait Allah itu adalah tempat perhimpunan umat Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Dan ia lakukan secara terus menerus. Ya, tidak secara temporer. Bahwa hari Minggu ini atau bulan ini, ya cukup itu. Nanti bulan depan lagi baru saya akan ke gedung gereja. Untuk beribadah bersama dengan saudara-saudara yang lain. Iya, dan karena itu ia mengatakan bahwa ia tetap mencintai bait Allah, mencintai persekutuan. Kalau kita sekarang mencintai gereja, dan siapa gereja itu? Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Makanya kita tidak menjauhkan diri dari persekutuan jemaat. Ya, ada orang karena hanya ya sedikit masalah, lalu kemudian ya istilah kami ya biasa pecu. Ya, apa kami sangat biasa. Maparopo, nanti mi maparopo, tang melo tu maparopo. Iya, nade mo maparopo, kampai mi na rampo tu paropo senga. Akhirnya paropo, si kumpul paropo. Tak mau ditandai batumba minolai. Ya, didaka. Nambah mia. Ya, masuk sop itu namanya apa sangat? Mana yang papetandang kalena, no kain di siamu Ya, milo saya kerampo ya kita ini. Malam misau. Ya, seperti itu. Ya, yang terpenting di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, ada kerinduan buat Bapak Ibu Saudara dan saya untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, apapun masalah yang kita hadapi. Ya, ada banyak orang kalau ada masalah dihadapi dalam satu persekutuannya, dalam satu gereja atau jemaatnya, ya lalu kemudian ya pergi entah kemana. Dipikirnya bahwa masalahnya akan selesai. Oh tidak. Ya justru masalah muncul lagi. Ya, jangan tinggalkan masalah. Selesaikan masalah. Ya. Dalam komunitas kita sendiri. Ya, itu sikap Daud Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagaimana dengan sikap Ayub? Ya kurang lebih sama. Ya sama seperti Daud hidup dalam kesalehan, Ayub pun juga demikian hidup dalam kesalehan. Ia menghidupi imannya.
Ya, dan kemudian ya Tuhan sendiri mengakui bahwa ia hidup dalam kesalehan dan hidup dalam kesucian. Ia hidup jujur. Tidak ada neko-neko. Kalau ya dia katakan ya, kalau tidak dia katakan tidak. Ya, tak nasusi ada orang yang mengatakan, pandani paseng mule, duang bungi pakungan nani. Ya, manin pasuli. Oh, duang bungi, talung bungi, sang minggu, sang bulan, sang tahun. Oh, natang sule-sule meti apa ya? Ya, nah kok nanti saya lipat gandakan. Ya, begitu gampangnya ya bersilat lidah dan sebagainya dan saya yakin bahwa semua yang hadir di sini tidak seperti itu. Ya, kemudian jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ya. Kejahatan terbesar bagi Ayub. Ya, ketika istrinya mengatakan, tinggalkanlah Tuhan itu. Buat Ayub itu adalah sebuah kejahatan yang luar biasa. Ya, tidak ada kejahatan yang melebihi ya dari kejahatan untuk kemudian ya seperti yang dikatakan di sini, ya masalah kau masih tetap percaya kepada Tuhanmu. Hartamu sudah habis. Anak-anakmu yang begitu ganteng-ganteng dan cantik-cantik semua. Tinggi besar semua. Ya. Punya masa depan yang lebih baik. Ya, bahkan ketika semua itu dialami, dirinya sendiri mengalami penyakit yang ya menurut orang lain adalah penyakit yang tidak seharusnya. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, ya kalau kita berada dalam keadaan seperti itu lalu kemudian istri kita sendiri atau suami kita sendiri mengatakan bahwa kamu ini kan sudah aktif dalam pelayanan. 1 kali 24 jam tenagamu, waktumu kau berikan untuk Tuhan. Tetapi kok kamu sakit, kamu menderita, begitu banyak pergumulanmu yang kamu hadapi. Apa kalau kita kemudian setuju dengan pendapat suami atau istri atau anak kita atau orang lain? Ya, jangan. Ya, makanya Ayub Bapak Ibu Saudara-saudara mengatakan, masa sih? Ya kalau bahasa anak muda sekarang ya. Hanya kita mau mengambil yang baik-baik saja. Kemudian yang tidak baik kita terima. Ya, di sini Ayub mau mengajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kita harus menerima setiap keadaan yang kita hadapi. Dan kita percaya bahwa ketika kita menghadapi kesulitan, ya Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah menutup mata, tidak pernah menutup telinga untuk mendengar apa yang kita rasakan. Ia membuka mata dan melihat dan membuka telinganya untuk mendengar setiap keluhan. Sepanjang kita menaruh pengharapan dan menjadikan dia sebagai sumber satu-satunya pengharapan dan keselamatan kita. Dan kita percaya bahwa dalam keadaan apapun yang kita hadapi, ia pasti akan membimbing, menguatkan dan mengokohkan kita melalui kuasa Roh Kudus. Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diajarkan untuk kemudian sama seperti Ayub, sama seperti Daud, untuk menghidupi iman kita itu. Hidupilah iman itu dalam persekutuan dengan Kristus. Ya, dan kemudian pada hari ini kita akan mengalami persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus melalui pelayanan perjamuan kudus. Ya, sekalipun sampai sekarang ini pelayanan perjamuan kudus itu masih ya menjadi tanda tanya buat Bapak Ibu, ya terlebih khusus perjamuan kudus yang dilaksanakan bersama dengan anak. Ya, bahwa perjamuan kudus itu dilakukan oleh setiap orang yang telah menjadi warga kerajaan Allah. Sama seperti baptisan, ya dinyatakan kepada setiap orang yang sudah menjadi keluarga kerajaan Allah. Demikian pun juga dengan perjamuan kudus. Ada yang bertanya mengapa Gereja Toraja baru melaksanakan, ya karena masih baru terbuka pikiran kita. Ya bahwa ternyata mengikuti perjamuan kudus itu
ya bukan hanya ditujukan kepada orang dewasa atau orang yang sudah disidi, ya tetapi juga kepada anak-anak. Ya bukankah waktu itu Bapak Ibu Saudara-saudara ketika Yesus melaksanakan perjamuan kudus bersama dengan orang Yahudi yang lainnya, keluarga Yahudi itu hidup dalam persekutuan perjamuan kudus, ya makan dan minum roti bersama-sama, ya baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Demikian pun juga yang dipraktekkan oleh ya gereja-gereja perdana, ya bahwa bukan hanya orang dewasa saja tetapi ya juga kepada anak-anak. Yang terpenting di sini Bapak Ibu Saudara-saudara ialah bahwa kesiapan kita untuk melibatkan anak kita itu untuk mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus. Karena Yesus mati mengorbankan tubuhnya dan darahnya bukan hanya untuk orang dewasa tetapi juga untuk anak-anak. Ya dan karena itu layak sifatnya anak-anak kita libatkan dalam perjamuan kudus. Ya dan puji syukur ya Bapak Gereja Toraja bersama dengan gereja-gereja anggota PGI telah mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus sedunia. Mengapa? Ya karena gereja-gereja seperti Gereja Toraja yang terlibat dalam gereja-gereja di Indonesia juga masuk anggota gereja-gereja sedunia. Dan karena itu ya kita pada hari ini bersama dengan saudara-saudara kita bukan hanya di Republik ini tetapi juga di belahan bumi yang lain untuk melaksanakan perjamuan kudus sedunia. Dan saya percaya bahwa kita semua sudah mempersiapkan diri untuk mengambil bagian di dalamnya. Dan bersama-sama dengan segenap orang percaya, kita akan kemudian mengikrarkan akan pengakuan iman kita. Dan marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
Allah kita adalah Allah yang terus peduli memelihara kehidupan kita. Kasih dan berkat-Nya selalu ada baru setiap saat. Karena itu, mari kita terus bersyukur dan Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di tuayannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Kau merelakan putra-Mu supaya dunia ditebus, dengannya dunia penuh, maka beri. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang penuh, hidup kuasa kasih-Mu Engkau beri. Tidak terbalas kurnia ampunan dosa dunia dan pengharapan yang kekal yang Kau beri. Hilanglah harta yang
Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, ini ada bahan natura yang disiapkan oleh anggota jemaat. Mari kita tukar dengan uang. Malompoli dan masih muda. Mari Bapak Ibu kasih harga manu kampung. 100 pisan. Magasa liu, magasa Bapak Ibu. Iya. Mamili teke suledako di Pasisola Burak. 200. Saatnya kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai Ibu juga. Dan karena itu, sebelum kita bersama-sama duduk sehidangan di hadapan Tuhan melalui meja perjamuan kudus Tuhan, ya Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami dapat memahami dan menghayati kabar keselamatan yang diberitakan melalui pelayanan perjamuan kudus. Amin. Ia menghendaki agar gerejanya selalu memperingati kematian dan kebangkitannya, seperti tertulis dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 20 demikian. Ketika saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari
telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Oleh pekerjaan Roh Kudus, kita mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitannya. Sementara kita terus menantikan saat penggenapan kerajaan Allah yang akan datang itu. Sambil mempersiapkan diri, kita melakukan kebijaksanaan nomor 423. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku. Ibu bapak, saudara-saudara, segala perkara telah sedia. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegapan kepadamu. Injil Matius 11 ayat-ayat 28. Dan buat Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam banyak perjuangan Kudus Tuhan, saya persilakan. Dan sesudah Bapak Ibu saudara-saudara menerima roti penanggung yang akan disampaikan oleh majelis gereja, sesudah diambil langsung dimakan, minum. Jadi supaya tidak terlalu lama berdiri, sekali lagi supaya tidak terlalu lama berdiri, sesudah diambil ambil dari roti, duduk, lalu kemudian dimakan dan minum. Nanti setelah kita mengambil bagian dalam air perjamuan kudus dan kemudian kita menyanyi, mungkin bisa dipahami ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Berbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku.
Bapa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Karena itu, ambillah dan makanlah. Dan juga ambillah dan minum.
Belum ada baca nafsu. Ibu bapak saudara-saudara yang sudah mengambil bagian dalam meja perjamuan kudus Tuhan, saya persilakan untuk kemudian kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan dan kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-29. Di sini dikatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Sementara itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita menyatakan persembahan syukur di hadapan Tuhan. Mari kita menyanyi perjamuan yang kudus. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Ya Tuhan, aku sujud di kaki salib-Mu, memohon pengampunan, hapuskan dosa
dosaku. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Perjamuan yang kudus bekal untuk iman. Perjamuan yang kudus bekal untuk iman. Dengan hati yang tulus sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang dalam hati seperti si pemazmur memuji Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh rahmat, di dalam perjamuan kudus ini kami mengalami kasih dan kedekatan-Mu. Tetaplah bersama dengan kami sampai pada hari akhir kehidupan kami. Hidupkanlah persekutuan kami dengan hal-hal yang baru di dalam roh-Mu, bahwa kami mempercayai Engkau di dalam hidup,
dan kematian kami. Kepadamulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Jiwa kita telah disegarkan dan dikuatkan. Karena itu marilah kita berkata, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang akan kurang lagi? Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Ia menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Ia memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, atas segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami dalam ibadah ini. Tuhan memberikan kami waktu untuk mempersembahkan hidup kami, semua potensi dan harta benda, termasuk persembahan puji-pujian kami, baik yang kami nyatakan bersama maupun melalui paduan suara. Dan juga ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang Kau telah perdengarkan bagi kami sekalian, yang mengingatkan kepada kami untuk tetap siap sedia untuk mengalami yang baik dan yang tidak baik dalam hidup kami. Sementara itu kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan itulah ya Tuhan yang kami dengarkan dari firman Tuhan hari ini. Dan kami yakin dan percaya akan menjadi pegangan hidup kami untuk perjalanan kehidupan selanjutnya. Ya Bapa kami di surga, pada kesempatan ini perkenankan kami bersyukur bersama-sama dengan beberapa anak-anak-Mu yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka pekan yang lalu, bahkan sampai pada hari ini. Seperti yang Tuhan nyatakan kepada saudara kekasih kami, Wantoh Layuk dan Bima Ratak. Dan juga oleh saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka dalam pekan ini. Ya Bapa kami di surga, juga perkenankan kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka, baik dalam pekan yang lalu, pada hari ini, bahkan dalam sepanjang pekan ini. Demikian juga kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan perkenankan untuk mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan kenaikan jabatan, yang selesai dalam studi, yang sembuh dari sakit penyakit, dan berbagai kesuksesan-kesuksesan lain yang dialami oleh umat-Mu. Demikian juga kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan dalam ibadah ini boleh berfungsi sebagaimana mestinya. Demikian juga kami bersyukur
bahwa setiap kami anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, kami percaya bahwa itu semua karena perkenan Tuhan, dan apa yang kami layankan tidak menjadi sia-sia, melainkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa kami di surga, pada kesempatan ini pula kami yakin dan percaya bahwa saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit yang mereka alami, seperti yang dialami oleh Nafa, anak dari Bapak Julius Lolo. Bapak Julius Lolo, Ibu Agustina Palembangan dalam pemulihan pasca operasi, Ibu Marta Pabesak dalam pemulihan pasca operasi, Ibu Hermina Patandianan, saudara dari Bapak Agustinus Patandianan yang rencana akan operasi minggu depan. Ibu dari Bapak Ananias Yani dan Ibu Marce Lambe sakit di Masamba. Ayahanda dari Bapak Antonius Musu sedang berobat jalan. Anaknya Cekdrik, anak dari Bapak Octavianus Patiung yang dirawat di Rumah Sakit Inggit. Ibu Yospina Panggalo rencana operasi hari Senin esok hari. Bapak Yakob Daud yang dirawat di Rumah Sakit Grestelina, dan juga ibunda dari Ibu Damaris Allah Padang yang dirawat di rumah. Itulah anak-anak-Mu yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kami percaya Tuhan Yesus tetap mendengarkan keluh kesah mereka atas sakit penyakit yang mereka alami. Kami yakin bahwa Tuhan tetap memberikan kekuatan untuk melawan penyakit yang mereka derita, sehingga mereka kuat untuk menjalani semua bentuk perawatan-perawatan yang dinyatakan oleh keluarga dan juga oleh pihak rumah sakit melalui dokter dan para perawat. Makanan, air minum, dan obat-obatan yang masih dinyatakan kepada mereka, kami yakin bahwa semua Tuhan berkati dan menjadi alat kepulihan kesehatan anak-anak-Mu, dan mereka kembali kuat dan sehat senantiasa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Ya Bapa kami di surga, demikian juga buat anak-anak-Mu yang lain yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu. Tuhan tetap memberkati mereka, termasuk dari Bapak Daniel Lindang, kakak dari Joni Lindang yang dirawat di Monokuari. Kami percaya bahwa setiap anak-anak-Mu, Tuhan tetap hadir melawat mereka, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga kesehatan mereka berangsur menjadi pulih. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya bahwa semua pelayanan-pelayanan yang kami nyatakan dalam pekan ini akan berjalan dengan baik, karena kami yakin Tuhan Yesus tetap memberkati semua, dan setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalamnya pun juga Tuhan berkati untuk menyatakan pelayanan baik kepada anak-anak sekolah minggu, kepada PPGT, kepada PWGT, PKBGT, bahkan pelayanan secara menyeluruh di Jemaat Biring Kanaya. Dan setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalamnya pun juga Tuhan tetap kuatkan dan sehatkan, dan dapat menyatakan pelayanan itu dengan baik. Dan kami yakin dalam pekan ini Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami selanjutnya, baik itu yang kami kerjakan di rumah, yang kami kerjakan di kantor, yang dikerjakan di sekolah, di kampus, atau dimanapun Tuhan hadirkan bagi kami untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan tetap memberkati anak-anak kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami karena pekerjaan dan pendidikan mereka. Bagi mereka yang sedang bertumbuh, kami yakin Tuhan pun tetap memberkati dalam pertumbuhan mereka. Dan buat saudara-saudara kami yang akan menyelesaikan pendidikan mereka pada dunia perguruan tinggi, Tuhan tetap memberkati mereka yang menyusun skripsi,
atau tesis dan semacamnya, kami yakin bahwa semua Tuhan mudahkan sehingga mereka dapat menyusunnya atau mengerjakannya dengan baik. Ya Bapa kami di surga, demikian untuk segenap tanaman yang kami tanam, ternak pemeliharaan kami, baik itu di rumah atau di halaman rumah maupun di kebun atau di sawah. Tuhan berkati semua sehingga semua bertumbuh dengan baik berkat pertolongan Tuhan. Dan kami yakin bahwa sepanjang pekan ini kasih Tuhan tetap menyertai kami, menyertai ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu hari ini, sehingga semua boleh berlangsung dengan baik. Kami yakin pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan tetap memberkati perdamaian dunia, dan juga memberkati saudara-saudara kami yang hidup dalam berbagai macam keterbatasan yang dialami. Ya Bapa kami di surga, semua kami yang hadir, kami yakin Tuhan tetap menyatakan kasih-Mu bagi kami semua dalam perjalanan kehidupan yang kami hadapi, dalam bersama-sama dengan segenap warga jemaat-Mu, Jemaat Biring Kanaya, dan juga dalam kebersamaan kami dengan saudara-saudara seiman kami yang lain, dan juga bagi saudara-saudara kami di keyakinan-keyakinan yang lain, sehingga kami hidup berdampingan dalam perbedaan, menghargai persatuan dan kesatuan bangsa ini. Ya Bapa di surga, inilah doa kami, dan kami percaya Engkau akan menyertai kami ketika kami kembali ke alamat kami masing-masing. Lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Muhalis kami datang berdoa. Haleluya, amin. Warta tambahan. Diperuntukkan untuk ibadah PWGT kelompok 4 bahwa pada hari tanggal Jumat 11 Oktober 2024 pukul 17.00 ibadah PWGT kelompok 4 diadakan di rumah Ibu Dina Talebong dengan alamat Lorong 3. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Derandan Sarjana Teologia. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk terus mempertahankan pilihan yang tetap pada kebenaran Allah dalam berbagai pergumulan. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan Kidung Keesaan 745, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelaga di remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus nyatalah rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gajah di remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus nyatalah
cemerlang. Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, bahwa dalam keadaan berdiri di hadapan Tuhan dalam gedung gereja ini, mari kita bersama-sama arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita kembali ke kehidupan kita. Kita terus bersaksi, mempersaksikan setiap kebaikan, kasih dan damai Tuhan yang kita alami. Kita menutup seluruh rangkaian liturgi kita pada ibadah pagi ini. Mari kita melakukan Kidung Keesaan nomor 745. Kita harus membawa berita pada dunia yang gelap. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gajah di remang pagi dan remang dari siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, Rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Dan langit jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, Rahmani dan cemerlang. Yang sudah membuangkan bahan natura ada di belakang untuk boleh diambil bahan naturanya. Terima kasih. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Jawaban hidupku, hatiku tenang, berada dekat tidak takut Kau yang bahaya, pelihara hidupku. sebab
kasih-Mu Tuhan. Tuhan adalah